Oke, balik lagi dengan saya di sini Zainal Ansori. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan cicil Bitcoin di minggu ke-38 ya. Jadi kita sudah 38 minggu melakukan DCA dengan modal UMR ya, hanya 100.000 dalam setiap minggunya. Dan kita sudah 38 minggu ya. Dan kita lihat Bitcoin saat ini baru saja tembus dari all time high-nya, yaitu sampai mencapai di harga 111.000 US dollar ya. Dan beberapa hari ini cukup terjadi koreksi lah. Jadi kemarin yang sudah melakukan DCA juga ya, kita semua pasti senyum lihat porto profit ya. Dan bagi kalian yang masih belum melakukan DCA, tunggu dulu, jangan FOMO ya. Tunggu koreksi lah Bitcoinnya sekitaran di bawah 106 mungkin ya. Cukup sulit untuk kembali koreksi ya, karena memang semuanya lagi gencar-gencarnya melakukan DCA, maupun dari retail bahkan juga instansi ya, perusahaan tradisional, semuanya pada berlomba-lomba melakukan pembelian terhadap aset kelas internasional ini ya. Dari semua negara sudah melakukan mengalokasikan dana perusahaan mereka ke dalam Bitcoin. Bahkan perusahaan dari Indonesia sudah ada yang melakukan rebalancing terhadap asetnya, terhadap aset Bitcoin ya, di mana dia akan melakukan pembelian Bitcoin 50% dari keuntungan perusahaannya ya. Dan akhirnya dari pengumuman tersebut, harga saham perusahaan tersebut mengalami kenaikan yang lumayan fantastis ya, sampai 90% dalam satu hari saja. Dan hari ini tanggal 26 ya, 26 Mei 2025, tepatnya sekarang hampir jam 12 malam nih. Jadi transisi lah antara tanggal 26 ke tanggal 27. Dan kita lakukan update market terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita dapat melihat Fear and Greed Index berada di poin 69 ya. Greed kemarin hampir menyentuh, saya pantau hampir menyentuh extreme greed. Ya, saat terjadi extreme greed, kita harus waspada ya. Kemungkinan akan ada koreksi di mana akan ada yang melakukan taking profit ya. Namun mungkin sudah banyak yang melakukan taking profit, di mana video sebelumnya sudah kita bahas kenapa Bitcoin saat ingin menembus harga tertinggi terbarunya selalu saja terjadi koreksi. Ya, itu sudah saya jawab dalam video sebelumnya. Kalian bisa tonton video sebelumnya ya. Dan harga Bitcoin saat ini diperdagangkan di harga 109.400-an US dollar. Dan dalam 24 jam terakhir mengalami kenaikan 2% ya. Ini terjadi karena beberapa hari yang lalu Bitcoin sempat turun cukup dalam. Nah, di sini kalian dapat perhatikan ya, beberapa hari yang lalu Bitcoin hampir menyentuh 112.000 US dollar. Waktu itu terjadi tanggal 23 Mei 2025. Dan setelah itu terjadi langsung diiringi dan diikuti oleh koreksi ya, dimana Bitcoin termasuk tadi kemarin sampai turun di harga 106.000 US dollar kembali. Sebetulnya itu adalah momentum yang pas untuk kita melakukan DCA ya. Namun waktu itu masih kita pantau kemungkinan masih akan ada penurunan, dan juga ada berita negatif dari Donald Trump kembali yang memberlakukan tarif terhadap Uni Eropa ya.
Donald Trump kembali melakukan strateginya dengan memberlakukan tarif. Ya, namun tidak sampai 1 minggu ya, ternyata Donald Trump telah membatalkan atau melakukan pending terhadap kebijakannya, sehingga Bitcoin langsung rebound kembali ke harga 109.000 US dollar. Pertama-tama kita disclaimer dulu ya. Jadi do your own research ya. Tidak ada ajakan untuk membeli atau menjual aset Bitcoin. Namun semuanya terserah dengan keputusan kalian masing-masing. Namun konten ini berisi edukasi untuk kalian yang belum paham tentang Bitcoin dan lain sebagainya. Kita akan lakukan DCA di sini, pembuktian secara real time ya. Bagaimana kita melakukan DCA setiap minggu, apakah profit ataupun loss ya. Namun bagi kalian yang sudah melakukan DCA secara konsisten, kalian dapat melihat perkembangan portofolio kalian pasti sudah profit cukup banyak ya. Di sini kalau kita lihat dalam 1 tahun saja, anggap saja dari bulan Mei tahun lalu. Nah, saat kita melakukan DCA, kita rutin melakukan DCA di sini saat harga Bitcoin masih di bawah 60.000 US dollar. Nah, kalian bisa lihat di sini secara langsung ya, di mana Bitcoin terus mengalami kenaikan setiap bulannya. Ya, namun tidak terus-menerus mengalami kenaikan ya. Masih mengalami cukup fluktuatif juga saat di sini. Waktu itu akhir tahun lah, Januari, Februari, Maret, Bitcoin mengalami penurunan karena kebijakan tarif dari Donald Trump hingga mencapai penurunan di bawah level 80.000 US dollar. Namun kalian jika bisa memanfaatkan momentum tersebut, kalian dapat profit cukup lumayan ya, hampir 50% kenaikan dari penurunan tersebut. Saat Bitcoin turun sampai mencapai di bawah titik harga 78.000, banyak yang komentar negatif. Bitcoin hancurlah, sudah matilah dan sebagainya. Ya, tidak apa-apa, kita terus melakukan DCA karena kita sudah memiliki conviction terhadap aset ini ya. Namun di sini kita melihatnya secara data, tidak hanya omong. Namun kalian dapat melihat sendiri di sini Bitcoin sudah kembali menembus harga all time high-nya ya. Dan itu juga akan tidak secepatnya berakhir. Namun siklus bull run ini masih akan terus terjadi kenaikan, dan kita semua juga masih menunggu-nunggu ya Bitcoin mencapai harga titik tertingginya terus ya. Ya, target untuk tahun ini paling tidak Bitcoin bisa lah mencapai di atas 125.000 US dollar. Kalau lebih ya luar biasa sekali. Kalau masih ada teman-teman yang di sana masih bertanya, apa sih keunggulannya dari Bitcoin dan kenapa makin banyak perusahaan-perusahaan yang mengadopsi Bitcoin, memasukkan cadangan uang mereka atau cadangan kas perusahaan ke dalam bentuk Bitcoin. Bahkan tidak hanya perusahaan, bahkan negara sekarang sudah berlomba-lomba menyimpan kekayaan mereka dalam aset Bitcoin ini. Nah, hal itu jawabannya adalah tidak lain. Bitcoin merupakan aset lindung nilai untuk saat ini, selain emas, di mana emas merupakan aset lindung nilai dari abad ke abad ya. Kita sudah membuktikan semuanya aset safe haven yang terbaik dari abad ke abad yaitu aset emas. Keunggulan yang bisa dicerna dengan mudah apa sih kegunaannya? Nah, kegunaannya Bitcoin sebetulnya diciptakan untuk melakukan transaksi peer-to-peer ya, di mana transaksi tersebut tidak memerlukan pihak ketiga, yaitu perbankan. Kita dapat melakukan transaksi lintas negara,
melalui jaringan Bitcoin ini. Mudah dan tanpa biaya yang sangat mahal. Tidak ada batas transaksi yang ditetapkan dalam transaksi Bitcoin ya. Kalian bebas melakukan transaksi sebesar apapun bisa melalui jaringan Bitcoin. Dan catatan tersebut tercatat dalam blockchain, di mana teknologi ini merupakan blockchain ya, yang divalidasi oleh semua jaringan yang ada di seluruh dunia oleh para miner. Dan yang kedua, yang membuat nilainya semakin terus naik ya, di mana tingkat adopsinya secara berkembang pesat, yaitu jumlah Bitcoin yang bisa diterbitkan adalah hanya 21 Bitcoin saja. Berbeda halnya dengan mata uang fiat ataupun emas sekalipun yang kita tidak tahu maksimal supply-nya berapa. Nah, di sini Bitcoin itu menjawab dari semua aset yang ada di dunia. Nah, kita perlu batasan-batasan tersebut agar inflasi dapat terkendali ya. Kalian dapat melihat nilai mata uang fiat. Saat ini tidak ada backup-nya ya. Negara dapat mencetak seberapa besar pun mata uang fiat yang mereka miliki. Dan dampaknya terjadi inflasi dan nilai mata uang semuanya menurun kalau dibandingkan dengan aset manapun. Dan yang ketiga, dengan Bitcoin ini aset kalian aman dari sensor manapun ya. Kalau kalian simpan uangnya dalam perbankan, dalam mata uang fiat, kalian dapat dibekukan dengan mudah. Bahkan baru-baru ini negara kita sendiri sudah banyak melakukan pembekuan akun-akun bank ya, di mana dianggap melanggar aturan sehingga rekening mereka dibekukan. Nah, di Bitcoin ini tidak ada yang bisa membekukannya ya, di mana aset ini merupakan 100% milik kalian. Kalian yang penting tinggal simpan atau ingat-ingat seed phrase kalian. Kalian dengan begitu 100% aset ini adalah kendali kalian ya teman-teman. Mau itu hilang dan lain sebagainya, itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Nah, namun kalau berbicara untuk investasi ya, kita jika dengan dana kecil seperti ini yang kita lakukan, kita cukup percayakan saja pada exchange lokal. Nah, namun berbeda lagi jika aset yang kalian simpan dalam bentuk Bitcoin ini sudah ratusan juta atau triliunan, bahkan ya besar lah. Kalian dapat menyimpannya dengan menggunakan hard wallet ya, dimana ada kata-kata not your case, not your asset. Jadi jika kalian tidak punya kuncinya, maka aset itu bukan milik kalian ya. Itu semua untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan pada exchange. Exchange juga merupakan perusahaan, bisa bangkrut, bisa mengalami error, bahkan bisa diretas ya. Nah, itu resikonya jika disimpan dalam exchange. Nah, itu dia ya beberapa keunggulan dari Bitcoin. Kita terus-menerus tidak bosan mengulang-ulang untuk mengedukasi teman-teman semuanya. Dan jika masih ada yang bertanya, bagaimana sih caranya? Kita tidak paham. Kita takut. Nah, kalian cukup simpel sebenarnya. Setelah kalian paham apa itu Bitcoin, ada market spot, market derivatif, dan lain sebagainya, kalian cukup lakukan simple. Satu langkah pertama, kalian hanya perlu melakukan download exchange untuk melakukan pembeliannya. Jadi kita sudah ada di deskripsi ya. Jika masih belum memiliki aplikasi untuk melakukan pembelian atau penjualannya, nah, kalian tinggal download saja. Kita sudah sediakan linknya di deskripsi. Mau kalian dari exchange lokal ada, dari Indodax, Thrift, Ajaib ya, bahkan dari Binance, Bitget maupun OKX, kita sudah ada linknya di deskripsi. Kalian tinggal pilih mau download yang mana, tinggal klik lalu download. Dan jangan lupa kalian lakukan KYC terlebih dahulu. Lalu kalian tinggal depositkan saja. Depositkan berapa? Mungkin 100.000 atau 500.000 ya. Nah, kalian bisa mulai di sana, tinggal
lakukan pembeliannya mau DCA 100.000 tiap minggu atau mau eh, 50.000, terserah kalian. Dan bagi yang masih skeptis ya tidak apa-apa lah, terserah mereka mau berpandangan seperti apa. Namun yang jelas ini sudah diadopsi oleh seluruh dunia, bahkan negara. Cuman masih Indonesia saja yang masih sering terlambat ya. Dari mulai kebijakannya tidak ada lah, undang-undangnya belum siap lah, dan ya sebenarnya faktor SDM itu. Jadi itulah kenapa kita masih terus terbelakang dari negara-negara lain. Ya itu dia ya kurang lebihnya. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian semuanya? Apakah Bitcoin masih bisa menembus harga ATH terbarunya atau seperti apa? Tolong komentar di bawah. Oke, kita langsung saja lakukan cicil Bitcoinnya. Nah, kita sudah masuk dalam aplikasinya ya. Di sini kita dapat lihat harga Bitcoin yaitu sekarang turun ya. Turun di bawah 109.000, yaitu 108.800-an ya. Wah, berubah lagi. Oke, langsung saja kita ke dompet di sini. Kita update dulu portofolio kita. Bitcoin kita saat ini floating profit ya, 32%-an, yaitu 1 jutaan lah. Nah, di sini kita sudah deposit kembali, ada saldo USDT 24 USDT ya. Dan kita cek dulu saat ini 100.000 berapa dolar ya. Oke, 6 dolar,2. Oke, 6 dolar, 6,2 dolar ya. Kita langsung saja ke market di sini. Nah, kita ubah dulu di sini yang menggunakan USDT ya. Kita cari BTC. Nah, sudah. Lalu kita ubah marketnya di sini, ubah market instan, di sini total. Lalu kita tinggal masukkan saja 6,2 USDT. Nah, wah, Bitcoin masih di angka 109 ribuan ya. Oke, kita langsung saja lakukan pembeliannya. Bismillahirrahmanirrahim. Beli BTC. Oke, order kita sudah sukses ya. Nah, sudah ya, kita transaksinya sudah berhasil. Saat ini sudah tanggal 27 Mei 2025 jam 00.28. Oke, kita langsung saja ke dompet kita di sini dan kita cek. Nah, sudah masuk ya. Saat ini Bitcoin kita yaitu 0,002724 sekian BTC, yaitu dengan nilai saat ini 4.847.000 rupiah. Nah, itu sudah berhasil pembelian Bitcoin kita. Dan bagi kalian yang juga ingin melakukan DCA, cukup mudah. Kalian tinggal deposit saja, lalu beli seperti yang saya contohkan barusan, beres. Nah, itu dia ya, kita lakukan DCA, sudah berhasil. Nah, kita dapat terus pantau dan update ya, dimana bagaimana kedepannya ini aset portofolio kita dapat memiliki return berapa persen ya nanti di siklus selanjutnya. Nah, makanya kita akan lakukan DCA ini terus, meskipun bear market di tahun depan. Untuk teman-teman yang ingin melakukan DCA, dan fokus saja untuk jangka panjang dan jangan time the market ya, jangan menunggu turun di bawah 100.000. Ya sulit lah, ya mungkin bisa terjadi penurunan, cuman potensinya sangat kecil lah dibandingkan kenaikannya. Jadi risk and rewardnya ya lebih besar, kemungkinan ini naik ya teman-teman, karena secara jangka panjang sudah dari siklus ke siklus sudah ada datanya bahwa 3 tahun Bitcoin mengalami kenaikan dan 1 tahun mengalami bear market. Nah, makanya kalian fokus jangka panjang. Dan terakhir kita tutup. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like-nya kalau kalian suka dan share ke semua teman-teman kalian ya. Dan komentar apapun di kolom komentar.
Sampai jumpa di Cicil Bitcoin minggu depan.